warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram wa ila hadrati ma'asis masyayikh wa muwaqqifin Masjid Al-Mustafa wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa ta'zim alif hadzal kitab mukhtarul ahadits wa liqada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu ingkang minulya, tasih wonten huruf kha nggih. Bilih kitab Mukhtarul Ahadits niki sejatose kados kamus, dados urutan hadis menika berdasarkan huruf hijaiyah. Dados halaman pertama mulai huruf alif hamzah, sak menika sampun huruf kha. Terus hadis-hadis yang dimulai dengan huruf kha. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang identitas orang Islam. Jadi tidak harus secara fisik sepertinya orang Islam, tetapi juga disertai dengan perilaku yang mencerminkan kita sebagai orang Muslim. Khaliful musyrikina ila akhirih. Sakmenika kula maos hadis ingkang dipun riwayataken Imam At-Tabrani an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadise suwingkat sanget, saged damel jenengan insyaallah sekali baca apal. Hadis ingkang unine khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Rawahu At-Tabrani an Ibnu Umar. Khairun nas utawi saapi-apike manungsa iku ahsanuhum luwe bagus sapa nas apane khuluqan akhlaki. Jadi nggih status sampean nek saged damel nuturi putrane ya sapi-apike manungsa iku apane ya akhlaki. Kira saged damel nyirami rohani putrane, tanggine, dereke. Keranten kata pepatah, bahkan kiai-kiai besar itu mengatakan terkenal sebagai santri yang pintar itu bagus, tapi kiai lebih bangga ketika santri itu terkenal karena akhlaknya. Lho ya, kiai pun kata semenan pintar bagus, tapi lebih bangga lagi ketika kita itu terkenal karena santun akhlaknya. Hadis khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang bagus akhlaknya. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Mustafa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang menceritakan tentang tafdil atau keutamaan
keutamaan itu biasanya bergantung kepada mukhatabnya. Sumrat mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara. Sinten sing dijak ngomong. Mula kata hadis-hadis ingkang dipun sampaikan Kanjeng Nabi ngapunten ayul a'mali afdal, pundi amal ingkang paling sae, paling afdal. Banyak hadis-hadis Kanjeng Nabi yang menyampaikan bahwa di beberapa hadis keafdolan, keutamaan sebuah perbuatan itu berbeda-beda. Di satu hadis Nabi mengatakan yang paling baik adalah jihad fisabilillah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan yang paling baik adalah tholabul ilmi. Di lain hadis Kanjeng Nabi mengatakan napa? Birrul walidain. Mumpun ngantos kita nggadahi manah, nggadahi pikiran, Kanjeng Nabi kok mboten konsisten. Oh, naudzubillah. Mboten. Dados keranten hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan itu cenderung adalah tergantung siapa yang diajak bicara. Ingkang tangglet Kanjeng Nabi wong gagah gedhe wayahe perang. Gitu. Wong iki nek dijak gelut menangan. Nggih Kanjeng Nabi mature, Kanjeng Nabi sanjange nggih jihad fi sabilillah. Kok tiyang ini kadose cerdas, pinter, otake encer, nggih Kanjeng Nabi sanjange thalabil ilmi. Sing apik ya ilmu. Ben pinter, ben cerdas, saged manfaataken ilmune supados Islam niki terjaga. Nggih lho. Sing tanggep Kanjeng Nabi wonten mboten sepinten gedhe urus tur Kanjeng Nabi semerap ten griyane wonten ibuke sing sedang sakit misale, sing butuh perawatan, sing butuh kasih sayang. Nggih Kanjeng Nabi sanjang kalih tiyange adalah birrul walidain, adalah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, niki perlu dipun semerapi sing kados mekaten supados kita pun nggadahi manah sajane sing paling apik amal iki sing endi sih. Ini satu hadis ini setunggal unine ngeten, setunggal unine ngeten. Nggih sampean kadase pripun nek teng griya wonten ibu sing perlu disayang, perlu dirawat, gitu, perlu dibakteni, nggih sing paling sae ngramut tiang sepuh, gitu. Nggih, nek jaman-jaman niku pun boten jihad, masih sak gagah-gagah sampean jihad nopo? Nggih jihad hawa nafsu, sampean gagah gedhe ganteng, nek metu kira-kira ana wong wedok gumun ambek gawak ambek kegantengane panjenengan nggih jihad hawa nafsu, mungkin mboten kok tebar-tebar pesona nggih ya gitu. Sampun itu biasanya memang tergantung mukhatabnya. Ada hadis yang memang untuk mendorong untuk mengkaji Al-Quran. Hadisnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Biasa itu ngene TPK lho ya. Gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian hadis yang mendorong untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ini
khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Contohnya wong sugih bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, untuk sedekah di masjid, untuk memberikan mengasihi anak yatim lan sak pinunggalane. Terus orang yang alim bisa memberikan kemanfaatan atas ilmu yang dipunyai, gitu. Dari ilmu bisa memanfaatkan ilmunya. Dokter bisa memanfaatkan keahliannya untuk mengobati, menyembuhkan pasien dan lansap pinunggalane. Banyak. Kemudian ada pejabat betul-betul memberikan birokrasi, menata sebuah negara. Nek pejabat tingkat RT warga sing ajeng ngurusi napa-napa dipermudah lan sak pinunggalane. Lah, bagaimana dengan hadis yang baru saja kita baca, yakni khairun nas ahsanuhum khuluqan. Kata sapi-api menungso niku apane khuluqan, akhlake. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai wonten Al-Qur'an, innama bu'istu liutam mima makarimal akhlak. Gitu. Apal gitu? Wes sering panjenengan pirengaken nek tiang-tiang biasa ceramah mulut Nabi gitu. Selama Isra Mi'raj yang semua menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus liutamima maka rimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Gitu. Kenapa gitu? Kok hadis menika cenderung mengutamakan akhlak, bukan kecerdasan, bukan kepintaran lan sapinunggalane. Karena apapun kondisinya, gitu. Apapun profesinya, gitu. Kalau orang itu tidak punya akhlak, maka kemanfaatannya bisa tidak baik. Akan tetapi kalau akhlaknya baik, gitu, maka kalau punya akhlak yang baik, maka kemanfaatannya pasti akan baik. Contohnya pripun? Contohnya pripun? Wong sugih, gitu, tiang nek sugih, misale wong sugih niku nek akhlake bagus, gitu, manfaat uangnya bisa dipakai kebagusan, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk menyantuni anak yatim, duafa, janda yang lemah, yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan, itu kemanfaatnya dipakai untuk itu. Bagaimana seandainya kalau orang kaya niku mboten nggak ada akhlak? Pasti uangnya bisa disalahgunakan, didamel foya-foya, gitu, didamel hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Mula akhlak itu sangat penting. Sebaliknya, contoh bila kita dalam kondisi yang tidak punya uang, miskin, gitu, nek duwe akhlak niku pasti qanaah, nerimo apa sing dipun takdiraken Allah dumateng kita. Kalau memang kita pas dalam keadaan miskin, gitu, mboten kok sambat,
Ya Allah, sembahyang duha sedina ping 12. Sembahyang hajat, sembahyang tasik sik gak duwe ae ya Allah. Gitu kan mboten ada akhlak. Husnudzon mawon kali Gusti Allah. Beke nek dikeki duwe akeh tambah mboten karu-karuan. Ceritane Qarun lho ya. Nggih. Jaluk donga Kanjeng Nabi sugih. Pun tak kula nek sugih pun mboten ngarah, mboten jamak-jamak terus. Nggih to? Qarun tasik imut apa pun lali. Nggih, biyen gak ngerti saiki lali, ngoten apa lagi ya. Qarun kan nggih ngoten jaluk sugih. Wis nek gak duwe jamaah gak tahu kliwat. Barang sugih temen wae. Nggawa kuncine tok ae mboten kuat ya. Makane saiki darani harta karun niku. Kira-kira nek panjenengan semerat masa depan enak gak duwe istiqomah sembahyang nang masjid apa duwe kados ngoten. Enak duwe tapi ya istiqomah ngoten nggih. Niku lak milih sing sugih wau. Iki contoh sing misale miskin. Kemudian diberi keistimewaan oleh Allah sebagai orang yang pintar. Dia sangat memanfaatkan ilmunya tidak untuk minteri, gitu, tidak untuk sombong. Sak menten katahe, kuwi kula paling pinter nyekel kitab ngadepi jamaah. Dereng karuan. Niki tasik ditutupi aib kali Gusti Allah. Gitu, coba ahli misalnya wis dibuka aib kali Gusti Allah, tibake ngoten. Mumpun gak ada penyono sing mboten tiyang sing pas dibuka kali Gusti Allah aib pecandu narkoba pas ketepaan maling. Padahal biasa gak tahu cukup belas. Ketepaan pas maling konangan kan dibuka, walah tibake maling. Alah kaya apa sembahyang tapi maling ya kaya ngoten. Gini mboten. Mula kita nggih setengah saking bersyukur misalnya wonten sosialisasi kali tiyang tasik dereng sumrap aib. Nggih dijaga mula hati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga ngerahasiaken 3 perkara dari 3 perkara. Salah satunya adalah merahasiakan atas murkanya. Yang pertama merahasiakan atas nikmat taatnya agar supaya manusia itu sudah tidak puas dengan amal perbuatannya. Bisa jadi amal perbuatan yang selalu kita lakukan belum mendapatkan ridhonya, tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang remeh, yang kecil, perbuatan baik, contohnya misalkan menyingkirkan kerikil dari jalan, gitu, membersihkan, membuang sampah ketika ada yang berserakan, mungkin justru itu perbuatan yang mungkin dianggap remeh, tapi justru mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kemaksiatan. Mula ketika kenapa Gusti Allah ketika kita berbuat maksiat kok tidak langsung dihukum, dimurkai, gitu, agar supaya kita hati-hati, gitu. Jangan-jangan ketika kita mendapatkan murka kemudian terus dibuka aib kita sehingga menjadi hancur kehidupan kita. Mula hati-hati sak maksiat-maksiate, gitu, tetap kita, makanya di beberapa hadis di dalam Al-Quran juga dikhususkan, dispesialkan, artinya untuk bertobat, gitu, bertobat atau setidaknya banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi kemurkaan Allah akan datang padahal ketika kita berbuat maksiat yang tidak seberapa. Yang nomor 3, meremehkan orang, menyembunyikan kekasih Allah, orang yang spesial-spesial disembunyikan dari Allah agar supaya kita tidak meremehkan. Belum tentu panjenengan lebih baik dari saya. Mungkin ketika seperti ini dilihat orang saya lebih baik, padahal di lain waktu, di lain hari, di lain detik panjenengan adalah orang yang istiqomah dalam melakukan perbuatan yang baik, baik iktikaf di masjid, sholat berjamaah, sedekah dan wasabilillah ini.
sirran wa alaniyah lailan wa nahara. Nek Sayyidina Ali niku sedekah niku kados ngoten. Isuk wis sedekah, kok bengi turun berarti bengi sedekah. Sedekah secara siri gak ketok wong, ya sedekah kali ketok wong. Ada beberapa nikmat yang memang harus diperlihatkan karena untuk tahadus bin nikmah, untuk memberikan motivasi agar orang lain bisa melakukan hal yang serupa, yakni kebaikan. Misalkan jika Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang bodoh gitu, sing boten semerap nggih. Niku nek punya akhlak adalah nggih setidaknya menghormati orang yang alim, bodoh, nurut nek dikandani. Nek boten enggak ada akhlak niku iso-iso napa? Boten purun belajar. Ala sekolah gak paham darinya belajar dhewe. Niku nek boten gadai akhlak ingkang sae. Contoh malih misalkan pedagang niku nek punya akhlak nggih. Contohnya sing paling mudah ya jualan secara halal gitu. Sing didol niku barang-barang sing sae, sing didol niku nggih barang-barang sing halal. Timbangane pas, boten nyolong timbangan. Kan banyak cara gitu. Kita penjual boten semerap, tibae ana sing timbangane gak tau didukno, ada yang timbangannya dibalik, ada koinnya, ada pemberatnya dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang ketika di batas pedagang boten nggadahi akhlak ingkang sae. Napa mawon profesinya, napa mawon pejabat gitu, pengurus RT, pengurus RW, takmir masjid, takmir mushola, niku lek nggak ada akhlak pasti tidak akan memanfaatkan apa yang menjadi profesinya. Mula Kanjeng Nabi innama buistu li utammima makarimal akhlak. Juga ada pepatah-pepatah yang di awal saya sampaikan, bangga karena pintar itu juga bagus, tapi terkenal karena akhlaknya itu yang lebih bangga. Mula kangge santri-santri kita sedaya, kita termasuk santri wong tasik pados ilmu. Terus menika ingkang waket kula aturaken, muga-muga kita sedaya dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala senajan dados tiyang pinter, senajan dados tiyang sugih, senajan dados tiyang ingkang saged memanfaatkan apa yang menjadi kemampuan kita sehingga bisa memberikan kemanfaatan setidaknya untuk keluarga kita. Jika kita memberikan akhlak-akhlak yang baik, memberikan contoh-contoh yang baik pada anak putra waya kita, paling tidak mboten usah nuturi niku putra kita niku pun semerap. Oh, bapakku biasa sembahyang. Oh, bapakku lek mari sembahyang biasa ngaji. Niku kadang-kadang mboten usah nuturi anak pun sungkan. Melok sembahyang nggih melok ngaji. Empun nuturi ibu-ibu nuturi, ayo budal tibake ndelok sinetron. Walaupun tidak punya kewajiban sholat ketika datang bulan, setidaknya ketika memberikan perintah itu mboten dibarengi dengan berbuat yang tidak baik, kemaksiatan. Ayo nak, karena ibu tidak ada halangan, ayo sholat. Kalau anak tidak tahu ketika waktu halangan, ya diberi contoh mawon, mboten napa-napa gitu. Walaupun sejatosnya mboten ngelampahi sholat. Kintene pengawasan izin menika ingkang waket kula aturaken dumateng panjenengan saya, mugi-mugi mawon keluarga kita, putra waya kita dipunreksa Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra waya dados tiyang ingkang bakti kali wong tuwa, taat kali Allah lan Rasulullah, guna lan manfaat kangge agama lan nusantara. Tak pas-pas Nusantara. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil 'ilmi wa il khair wa lituqu wa ibadah wa lisyam wa lisadaqah wa al-fikr wa ahli dzikir wa ahli salatil jamaah wa ahli tilawatil Qur'an hifdzil Qur'an wa amalihi wa ahli birril walidain wa akhlaqul karimah wa la taj'alna wa iyyahum minal syarril wa bihabli minas solihin wa bij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi